Legenda Produksi RRI Cirebon. Album Legenda kali ini, kami bertandang ke Kelurahan Winduherang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kami bertemu dengan beberapa sesepuh di sana guna meminta izin peliputan dan sekaligus mewawancarai beberapa narasumber. Di antaranya, Kang Sri Chandra Patikusuma sebagai penulis sejarah Kuningan, Bapak Syarif Juanda sebagai pemerhati sejarah yang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Kuningan, dan Bapak Aga Nugraha sebagai pemerhati sejarah Kuningan. Winduherang adalah puserdaya atau pusat pemerintahan Kuningan pada masa itu. Winduherang sendiri sudah dikenal sejak tahun 400 Saka Masehi. Saat itu, di bawah kepemimpinan Raja Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya atau dikenal Sang Pandawa Wiragati Raja Kuningan, seperti yang dituturkan Kang Sri Raja Patikusuma sebagai penulis sejarah Kuningan. Saka Masehi atau sebelum beliaulah yang mengeluarkan, dikenal di dalam tokoh sejarah itu yang mengeluarkan Hastabrata atau 8 ajaran pemimpin yang bersih. Maka dari situlah nama sebelumnya. Di saat Raja Tapura, Winduherang sendiri sudah dikenal sebagai Dayeuh atau pusirnya ibu kota yang dikatakan Mohosinto. Karena di situ pada tahun 230 Saka Masehi sudah berkedudukan Sang Maharaja Besar yang dikatakan Sri Baginda Maharaja Purnawarman Bima Prakarma Sang Iswara Digwijaya Surya Mahapurusa Jagatpati, atau kita mengenalnya sebagai Pangeran Arya Adipati Ewangga yang sudah bisa menguasai dunia luar, baik itu barat dan timur. Karena beliaulah yang pertama mendapatkan kejayaan keemasan di Nusantara inilah, sehingga beliau dikatakan sebagai Sunda dari kata Dewa Matahari. Sebelum mengambil nama Winduherang, kita memang sudah mengenal kata Raja Tapura. Karena disinilah asal muasal pertama adanya peradaban kerajaan pertama. Memang sebelumnya, sebelum nama Winduherang dikenal, nama Winduherang itu sudah banyak dikenal. Ada yang menyatakan bahwa Winduherang itu sebelumnya dikenal sebagai Singa Jaya. Setelah mendapatkan kejayaan, kita kembali ke cerita 230 Saka Masehi. Pada zaman Tarumanegara, kerajaan Tarumanegara, di saat yang mendapatkan kejayaan itu Pangeran Arya Adipati Ewangga atau Sri Baginda Maharaja Purnawarman. Di situ masih dikatakan Raja Tapura atau Pakuan Mohosinto sebagai ibu kota Dayeuhnya.
Kenal pada zaman Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya yang dikenal sebagai Sri Baginda Maharaja Candrawarman sebagai Raja Tarumanegara ke-7 sebagai dinasti daripada Purnawarman atau Pangeran Aryadipati Ewangga, sehingga beliaulah yang mengeluarkan 8 atau windu ajaran yang bersih atau heran yang dikatakan Hasta Brata, yaitu ajaran seorang pemimpin yang bersih, yaitu sifat watak matahari, watak bulan, watak bintang, watak api, watak mega atau mendung, watak air, watak bumi, dan watak samudera. Sehingga disitulah Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya atau Sang Pandawa Raja Kuningan yang mengumandangkan satu ajaran Dangyang Kuning atau 8 atau 10 ajaran kebaikan hidup manusia. Karena disitulah sehingga pada tahun 420 Saka Masehi, di saat Sri Baginda Mahaprabu Ramawijaya atau Sang Pandawa Raja Kuningan yang dikenal sekarang namanya dengan Pangeran Ramajaksa Patikusuma mengumandangkan menjadi nama Windu Herang. Ternyata Windu Herang memiliki sejarah yang penuh makna. Legenda sejarah Windu Herang membuat seorang pemerhati sejarah bernama Bapak Syarif Juanda yang juga anggota DPRD Kabupaten Kuningan merasa perlu meyakinkan masyarakat Kuningan pada khususnya dan Indonesia pada umumnya bahwa legenda Windu Herang bukan hanya sekedar cerita belaka. Artinya, ini merupakan sejarah yang harus diketahui dan dipelajari oleh kita, masyarakat Indonesia. Itu bukanlah rekayasa, bukanlah cerita semata. Salah satu pembuktiannya sangat mudah, yang mana kita tahu bahwa ajaran yang Ramawijaya, yang bernama lain beliau adalah Sang Pandawa, yang bernama lain juga beliau adalah Sang Ramayana, yang bernama lain juga beliau adalah Pangeran yang Ramajaksa Patikusuma. Beliau ya yang mengeluarkan ajaran 10 pedoman kebaikan hidup umat manusia. Ini tertulis dalam beberapa naskah tua, naskah kuno yang dijadikan rujukan para sejarawan nasional. Ketika bicara 10 pedoman kebaikan hidup umat manusia, nama-nama pewayangan Sang Pandawa, ini ada ketidakfairan para ilmuwan nasional. Kenapa Sang Pandawa tidak diakui bahwa beliau adalah sosok raja kita? Kenapa kita lebih percaya bahwa Sang Pandawa ini konon katanya dari India? Kan kita malu. Sementara ini kita tahu bahwa para ilmuwan dunia justru mengakui bahwa Pandawa, bahwa cerita pewayangan adalah kisah nyata yang berasal dari Pulau Jawa. Tidak ada di daerah manapun, tidak ada raja manapun yang memiliki nama pewayangan selain Kuningan. Itu aja. Windu Herang ini begitu istimewa. Bahkan dari sisi kosmologi menyebutkan bahwa keyakinan peradaban ini dimulai di Kuningan sangatlah tinggi, seperti yang diutarakan oleh Bapak Aga Nugraha sebagai pemerhati sejarah Kuningan. Nah, ternyata Kuningan itu ada ranah atau katakanlah wilayah seperti tadi titik Windu Herang itu sangat punya garis utama dari bidang kosmologi itu, sehingga ini bisa artinya mencoba pendekatan supaya mencairkan kebekuan gitu ya. Tadi makna dari legenda, ya kan, makna dari dongeng gitu. Dan dari kita ditemukan beberapa titik-titik situs
Dan ini menunjang sekali tadi dengan masalah titik kosmologi, dan juga ini satu sisi dari titik kosmologi itu kita mengkaji dari sisi bahasa, sehingga contohnya di Windu Herang itu ada beberapa nama-nama wilayah yang sifatnya sangat menunjang untuk pengkajian dari sisi kosmologi. Dari cerita panjang seputar Windu Herang hingga masa kini, apakah masih tersisa peninggalan-peninggalan sejarah termasuk juga kesenian-kesenian yang hingga saat ini masih sering dipentaskan atau dilestarikan? Itu kita di Windu Herang sendiri ada mengenal beberapa budaya kesenian. Di antaranya yang memang sudah banyak terlupakan. Di antaranya yaitu adalah tarian golewang. Tarian golewang ini yaitu tarian yang melambangkan satu kehormatan, menyambutnya tentang para dewa. Memang tarian ini tidak jauh berbeda dengan tarian lainnya, seperti tarian yang memang di Sunda banyak dijalankan. Tapi golewang ini memang dijalankan dengan beberapa ritual-ritual tertentu. Terus yang kedua juga kita mengenal yang dikatakan barongsai, burok. Itu kesenian burok. Ya, jadi kesenian burok ini pun memang sudah punah atau memang dilupakan. Yang sebetulnya ya inilah kesenian pertama dari Windu Herang yang menggunakan sebagai gambaran kereta paksi naga 5. Saya buka, jadi bahwa burok itu adalah cerita atau budaya yang menggambarkan satu tunggangan kebesaran Raja Suraliman Sakti, atau beliaulah sendiri Pangeran Aryadipati Ewangga yang menggunakan tunggangan kereta paksi naga 5. Nah, itulah yang selama ini memang di Kuningan sendiri sudah agak pudar dan memang banyak menjauh ke wilayah-wilayah luar Kuningan, karena memang itu kebetulan tradisional yang sangat besar sekali. Kalau kita mengunjuk tadi ke asal muasal, yaitulah daripada zaman Suraliman Sakti atau Pangeran Aryadipati Ewangga. Dan ada lagi juga ya kita yang mengenal dengan genjring dan reog. Nah itulah pada zaman kesenian beliau, pada masa kesenian Pangeran Aryadipati Ewangga atau Sri Baginda Maharaja Purnawarman dan Sri Baginda Maharaja Candrawarman atau Sang Pandawa Pangeran Ramajaksa Patikusuma. Tapi sampai saat ini yang memang masih sering dilaksanakan dalam upacara-upacara penyambutan hari jadi Kuningan, khususnya di Windu Herang, itu untuk golewang masih dilakoni walaupun memang jarang. Sejauh pengamatan hingga saat ini, apakah sudah ada perhatian dari pemerintah untuk tetap menjaga dan melestarikan legenda ini? Sangat prihatin. Memang iya, dalam hal ini budaya dikatakanlah dikembangkan ya kan, dipelihara. Namun kembali ke apa yang disampaikan awal saya tadi, bahwa saya cukup prihatin. Kenapa ini hanya budaya tok gitu loh. Negara kita ini akan besar justru dengan nama besar dan jasa besar beliau-beliau para pendiri awal. Apakah hingga saat ini bukti-bukti sejarah yang menguatkan bahwa peradaban ini dimulai dari Windu Herang Kuningan masih terjaga dengan baik? Makom-makom seperti apa yang tadi disebutkan oleh Bapak Aga, itu makom-makom dan nama-nama raja-raja yang tertulis di dalam panggung sejarah nasional keberadaannya ada di Kuningan. Dan kami di sini menguatkan seperti apa yang tertulis di dalam sejarah nasional Indonesia yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto pada tahun 1970 di dalam buku Sejarah Nasional Indonesia. Itu menyatakan bahwa panggung-panggung peristiwa sejarah nasional dan Nusantara
Nama-nama keberadaannya ada di wilayah Jawa Barat bagian timur, tepatnya Gunung Kuningan. Dan ini bisa dijadikan keberatan atas pemindahan panggung peristiwa ke luar Kuningan. Jadi mungkin sudah waktu niti mangsa sejarah Kuningan ini kebuka. Insya Allah semua keberadaannya ada. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa peradaban Kuningan hingga cerita pewayangan yang selama ini kita kenal berasal dari luar ternyata bermuara di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Windu Herang. Saya berharap untuk para pendengar Pro 4 Radio Republik Indonesia, dengan kehadirannya cerita sejarah Kuningan, khususnya Windu Herang, yang banyak melakonkan tentang raja-raja atau yang dikatakan pawayangan, bisa menjadikan wasilah untuk generasi muda berikutnya agar bisa mengenal lebih purwadaksi sejarah yang sebenarnya. Karena disinilah sejarah Kuningan, khususnya Windu Herang sebagai tempat as para pawayangan atau lakon para raja-raja yang dimuliakan. RI Cirebon mengucapkan